اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat memulai pelajaran kita sirah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman, Ustaz doakan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari sirah Nabi, dan kita lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, mari kita baca doa belajar. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di halaqah Ustaz sering sampaikan Nabi pernah mendoakan seorang sahabat yang supaya dipahamkan oleh Allah agama Islam dan ilmu Al-Quran. Apa doanya? Allahumma faqqihna fid din wa'allimna ta'wil. Amin. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan kita dalam proses pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah. Teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita setelah membahas di pertemuan yang lalu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Sedikit Ustadz ulang, siapa yang masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Ustadz ulang, yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dari kalangan perempuan istri beliau Khadijah. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya atau budak adalah Zaid bin Harithah. Teman-teman, itu sekilas untuk mengulang pelajaran kita. Semoga teman-teman selalu ingat ya. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut bahasan kita tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan alhamdulillah sahabat-sahabat yang mulia itu masuk Islam, sehingga turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Apa itu? Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan apa yang Allah perintahkan dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Maka dengan ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berdakwahnya sembunyi-sembunyi di lapangan. Setelah ayat ini turun di malam hari, Nabi Muhammad SAW pada pagi harinya beliau naik ke bukit namanya Abi Qubais. Beliau naik dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat Mekah. Apa katanya? Wahai masyarakat Mekah, berkumpul. Sehingga orang kaget melihat siapa yang ada di bukit Abi Qubais itu. Ternyata seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Mekah yang masih musyrik pada saat itu? Kata Nabi Muhammad SAW, di belakang bukit ini ada musuh yang telah siap menyerang kita. Kata Nabi, jika saya katakan sekarang di belakang bukit ini ada musuh yang ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Kata Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Mekah. Kata masyarakat Mekah, kami percaya, sesungguhnya kami tidak pernah melihat engkau berdusta wahai
Muhammad, kata masyarakat Mekah. Setelah itu kata Nabi Muhammad SAW, bahwa ketahuilah wahai masyarakat Mekah, sesungguhnya saya adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam, untuk seluruh masyarakat Mekah. Mendengar pernyataan itu, teman-teman tahu siapa yang paling pertama kali membangkang? Teman-teman tahu, namanya sangat terkenal dari zaman dulu hingga sekarang, terkenal nama itu, tapi namanya buruk. Dia mempunyai perilaku yang sangat buruk sekali. Namanya adalah Abu Lahab. Namanya Abu Lahab, teman-teman tahu ceritanya. Terus apa kata Abu Lahab? Yang pamannya sendiri membangkang dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Apakah dengan kabar ini engkau kumpulkan masyarakat Mekah? Kata Abu Lahab, tabbat laka, celaka engkau wahai Muhammad, kata pamannya sendiri. Teman-teman, apakah teman-teman tahu surat Al-Lahab? Ternyata ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan pembangkangan Abu Lahab, sehingga turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Artinya ayat ini menekankan bahwasanya Abu Lahab telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memeluk Islam dan dia akan masuk neraka bersama istrinya. Teman-teman, cerita tentang surat Al-Lahab ini diceritakan oleh Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dengkinya Abu Lahab, bagaimana dengkinya istrinya. Kata dalam ayatnya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Teman-teman, ayat ini menceritakan bagaimana buruknya keseharian istrinya Abu Lahab. Dan ayat ini, surat ini menceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya telah dijamin oleh Allah masuk neraka melalui perantara surat ini. Teman-teman, kerjanya istri Abu Lahab itu menaruh duri di tempat Nabi Muhammad sering lewat untuk berdakwah. Dia taruh duri, dia bakar tempat yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad untuk menghalangi Nabi Muhammad berdakwah, untuk menyiarkan Islam. Teman-teman, cerita yang unik dari kisah dakwah Nabi secara terang-terangan ini banyak sekali. Ustaz akan ceritakan satu di antara banyak kejadian-kejadian yang sangat menyentuh hati kita, sangat untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz akan cerita tentang sahabat Nabi Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad naik di Bukit Abi Qubais, yang orang pertama kali mendustakannya adalah Abu Lahab. Abu Bakar suatu ketika dia mengelilingi, masuk ke kota Mekah, dia ke Ka'bah, dia beranikan diri, dia lihat orang musyrikin menyembah berhala dibuat sendiri, dipahat sendiri, tetapi disembah. Abu Bakar suatu ketika memberanikan membaca ayat Al-Quran, dibaca di samping Ka'bah. Orang-orang musyrik marah, orang-orang musyrik membentak Abu Bakar. Bukan cuma hanya membentak, Abu Bakar dipukul sampai mukanya berdarah semuanya. Lalu dia menghampiri Nabi Muhammad SAW. Terus teman-teman, apa yang iktibar yang kita ambil dari sirah Nabi Muhammad SAW, terutama di tema dakwah Nabi secara rahasia-rahasia, bahwasanya tantangan setiap orang dakwah pasti ada. Teman-teman nanti di rumah tidak mesti jadi ustadz harus menjadi dakwah. Ingatkan adik kita,
ingatkan ayah kita. Terkadang kita kalau diingatkan sama yang kecil, jangan minum sambil berdiri, kita tidak mau, bahwa itu adalah sebuah kesombongan. Kita terus berdakwah walaupun sekecil apapun. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Artinya nasihat kita sampaikan kepada siapapun. Oke teman-teman, dengan belajar sirah ini semoga kita semakin cinta sama Nabi, kita semakin taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, terutama semakin semangat dalam menghafal Al-Quran. Oke teman-teman, Ustadz cukupkan pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tema dakwah secara terang-terangan. Semoga dengan pembelajaran kita ini kita semakin istiqamah untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.